Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Jumat tanggal 3 Juli 2020. Hari biasa dalam pekan biasa yang ke-13, bertepatan dengan Pesta Santo Thomas Rasul. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 20, ayat 24 sampai dengan ayat 29. Pada hari Minggu Paskah, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil hari ini mengisahkan Yesus menampakkan diri kepada para rasul. Ketika para rasul mengatakan bahwa mereka melihat Tuhan, Thomas tidak mau percaya. Thomas menuntut bukti yang nyata. Ia hanya mau percaya kalau bertemu sendiri dengan Tuhan dan melihat bekas paku dan mencucukkan jarinya di dalam lambung Yesus. Saudara saya terkasih, Thomas baru percaya setelah melihat. Ketika Yesus hadir di hadapannya, Thomas dengan rendah hati mengakui kebangkitan Tuhan. Padahal sebelum wafat, Yesus sering menunjukkan mukjizat-mukjizat sebagai tanda keilahiannya kepada para murid, termasuk Thomas. Lalu bagaimana dengan kita? Sejauh mana kita juga mempercayai Yesus? Saudara-saudari yang terkasih, tidak sedikit umat Kristiani yang mengaku percaya kepada Yesus, namun hanya percaya di mulut saja. Yang seperti ini tidak bisa disebut sebagai percaya kepada Yesus. Terkadang kita juga masih meragukan janji-janji yang terdapat di dalam Injilnya. Kekhawatiran dan kecemasan, kebencian dan dendam, ketakutan serta amarah merupakan tanda-tanda orang yang tidak benar-benar percaya kepada Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, banyak mukjizat yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun seringkali kita tidak mampu melihat peristiwa itu sebagai karya Allah. Allah hadir dalam peristiwa, dalam kejadian, dan dalam diri sesama, namun kita tidak mampu melihat Tuhan. Warta Injil hari ini mengajak kita untuk melihat aneka peristiwa dan juga bermacam ragam karya Allah melalui mata iman kita. Ketika kita masih boleh membuka mata dan bangun di pagi hari, serta melihat terang cahaya matahari, itulah mukjizat penunjuk karya besar Allah. Saudara-saudara yang terkasih, beriman berarti kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Tanda kita beriman yakni berani percaya dan mempercayakan hidup kita pada Tuhan tanpa meragukannya sedikit pun. Janganlah kita mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Jika Tuhan menyembuhkan aku dari sakitku, aku akan percaya dan menyerahkan diri kepadamu." Hal ini menunjukkan bahwa kita
Sesungguhnya sampai saat perkataan itu terucap, menunjukkan bahwa sebenarnya kita belum percaya 100% alias belum sungguh beriman. Maka dari itu, marilah kita mau mengoreksi diri, mengakui akan segala kekurangan, dan memohon pengampunan Tuhan. Hendaklah kita seperti Santo Thomas Rasul yang kita peringati hari ini dengan mengucapkan, "Ya Tuhan dan Allahku," secara tulus tanpa pamrih. Ya Tuhan Allah, ajarilah aku untuk mampu melihat dan memahami karya-Mu. Biarkan aku mengenal-Mu dalam seluruh ciptaan-Mu. Kuatkanlah aku supaya aku berani selalu berserah diri dan senantiasa mempercayakan hidupku padamu. Amin.